matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryati Brusembiring. Saya mengajar di SD Negeri 050650. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Langkat. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan guru saya, Nina Tamaya, juga mengajar di SD Negeri 050650 Pulau Rambut. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini Bu Nina? Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih. Ini kita bincang-bincang ya Bu Nina, yaitu bincang-bincang pra-observasi yang akan kita lakukan di sebelum observasi di kelas Ibu nanti. Nah, jadi kenapa kita melakukan pra-observasi ini Bu Nina? Supaya Ibu nanti ada persiapan awal sehingga kegiatan belajar mengajar itu lebih siap dan percaya diri dan bermakna bagi murid. Begini Bu Nina, sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa yang saya tanyakan sama Ibu. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Nah, di sini tujuan pembelajarannya ada 2 poin. Nah, yang pertama itu dengan mengamati gambar iklan yang disajikan siswa maupun menemukan informasi tentang orang-orang pencernaan hewan. Nah, yang poin yang kedua itu melalui diskusi kelompok. Dalam kelompok siswa dapat menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Oh, baik Bu, itu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya Bu ya. Yang kedua, area pengembangan apa yang hendak Ibu dihadapi? Nah, untuk area pengembangan itu yang pertama keaktifan siswa. Nah, yang kedua itu metode pembelajaran diskusi. Nah, untuk yang ketiga pengelolaan kelas. Baik Bu, untuk yang ketiga, strategi apa yang sudah atau yang akan Ibu persiapkan nanti? Nah, untuk strateginya ada 3 nih ya Bu. Nah, yang poin yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini dia dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama itu siswa audien atau mendengarkan. Nah, untuk yang kedua siswa visual atau video melalui PPT. Nah, untuk yang ketiga di pengelompokannya siswa kinestetik atau mencoba langsung. Nah, ini yang poin keduanya mengutamakan ice breaking untuk meningkatkan semangat siswa dan memfokuskan perhatian siswa. Nah, metode yang ketiganya itu menggunakan media PPT, gambar, dan LKPD. Baik Bu, ini yang terakhir Bu, kira-kira kapan ya saya bisa mengobservasi Ibu di kelas nantinya? Setelah ujian aja Bu, sekitar tanggal 18-an. Bagaimana Bu? Bisa Bu. Baiklah Bu, saya izin akan melakukan observasi atau supervisi nantinya di kelas Ibu kira-kira hari Senin depan ya Bu ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Tapi sebelumnya Bu, apa yang Ibu dapatkan pada pembicaraan para observasi hari ini? Nah, saya dapat menggambarkan bagaimana saya akan mempersiapkan untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar nanti Bu. Terima kasih Bu, kita kembali lagi nanti di Senin depan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Wabil
terakhir sama persamaan organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, dan anus. Nah, berikut keterangan untuk kelompok A. Apa perbedaan organ pencernaan manusia dan hewan mammalia adalah pada lambungnya. Pada lambung manusia terdiri dari satu ruang, sedangkan lambung hewan ruminansia terdiri dari 4 ruang. Berikut keterangan untuk kelompok C. Aku akan membagikan pertanyaan untuk mendapat mati kalian ya. Nah, kelompok mana yang sudah bisa menjawab? Ibu, pengertian masing-masing organ pencernaan dan fungsinya. Mulut, Bu. Mulut adalah organ paling awal dari saluran pencernaan. Fungsinya mengunyah makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Ayo tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, setelah kalian mempelajari tentang pencernaan hewan, apa kesimpulan yang kalian dapat? Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah pencernaan itu penting karena itu menghubungkan mempelajari makanan dari makanan dan kehidupan yang dikonsumsi. Nah, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Yang menarik pada pelajaran kali ini adalah keunikan dari sistem pencernaan hewan ruminansia pada lambung yang memiliki mekanisme berbeda. Nah, berarti di sini kalian sudah mengetahui tentang pencernaan hewan dan manusia. Ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kepada saya dalam percakapan pasca observasi bersama saya Hareti Guru Sembiri SD Negeri 050650 Pulau Rambung, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Langkat. Saya masih ditemani oleh rekan saya Nina Tamaya, guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Nina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, di percakapan ini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung. Nah, karena belum terbiasa mungkin saya awalnya merasa terganggu, tapi alhamdulillah jalan dengan baik, Bu. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan diri, aktivitas siswa, metode pembelajaran, diskusi, dan pengolahan kelas. Baik, jadi area pengembangannya keaktifan siswa, metode pembelajaran, dan pengelolaan kelas ya Bu. Nah, baik Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya, Bu. Baik, menurut Ibu sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangannya. Menurut Ibu, apa sih kekurangannya atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi adalah masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif, Bu. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif atau tidak terlibat. Mungkin hanya mengandalkan teman gitu ya Bu? Iya Bu, mungkin dalam pembelajaran per kelompok misalnya saya bagikan kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, auditori, visual, dan kinestetik, sehingga akan merasa lebih nyaman Bu. Baik, itu rencana ke depan ya Bu. Pada saat nanti proses pelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar mereka, ada yang menggunakan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Seperti itu ya Bu.
Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Bu Nina, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Jadi kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk melakukan secepatnya belum saya tentukan, tapi akan lakukan secepatnya. Mungkin nanti setelah libur Ramadan ini ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi Bu. Baik, akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nina dan pengajar praktik saya, Bapak Kuku Perlindungan Sinaga, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.